warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun saudara-saudara kami berada, ikhwati fillah, kita senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Semoga Allah percepat segerakan kesembuhan mereka dan bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Bagaimana caranya kita belajar akidah ini bagi kami orang awam, Ustaz? Bagaimana supaya akidah kami ini kami lebih paham masalah akidah, lebih kuat kami iman kami? Bagaimana caranya kami memperkuat iman kami dan juga kami belajar akidah selaku orang awam? Saudaraku yang dimuliakan Allah, selaku kita orang awam, ya, semua kita hampir merupakan orang awam, ya. Kita belajar akidah, kita memperkuat iman kita adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran bermakna juga adalah banyak mentadabburi Al-Quran. Dan salah satu cara kita mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah yang berhubungan dengan iman, dengan akidah, itu adalah belajar daripada kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi itu adalah masalah akidah. Banyak kisah para anbiya itu adalah bicara masalah akidah. Dan salah satu cara paling bagus, paling penting belajar akidah adalah banyak belajar mentadabburi Al-Quran, khususnya masalah para anbiya, kisah-kisah para nabi. Ini adalah cara belajar akidah yang paling ampuh bagi khalayak umum, khalayak ramai, ya. Hari ini, ya, kita akan belajar akidah dari kisah Nabi Musa. Tentang kisah khusus adalah masalah dengan seorang sosok yang semua kita kenal, semua kita tahu sosok itu, yang hartanya sampai ke Aceh. Saking kayanya salah seorang pengikut Nabi Musa ini hartanya sampai ke Aceh, diwariskan sampai hari ini. Siapa itu? Qarun. Ada hartanya di Aceh belum ditemukan lagi, ya kan? Nanti ketika ditemukan dia bilang ini harta Qarun. Nah, itu saking kayanya seorang pengikut Nabi Musa, ya, yang bernama Qarun, ya. Ini artinya dari pengikut, artinya adalah dari kaum Nabi Musa. Ini adalah bangsa Nabi Musa daripada Bani Israel. Nah, kita belajar akidah di sini. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 76, Allah berfirman menceritakan tentang kisah Qarun ini. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang Khidir bersama Nabi Musa. Hari ini kita bicara Qarun. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna min qaumi Musa. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Qarun itu adalah daripada kaum Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berbuat melanggar, melewati batas. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah berikan kepadanya harta yang banyak. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah, yang harta yang banyak itu yang sampai
kunci daripada hartanya itu, kunci-kunci itu dipikul oleh laki-laki yang sangat kuat-kuat. Ya, jadi yang sanggup bawa kunci harta karun itu adalah laki-laki yang kuat-kuat. Enggak biasa-biasa, enggak, yang kuat-kuat. Begitu besarnya kunci tempat penyimpanan harta karun tersebut. Ya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Qarun dalam kondisi ini ya, dikatakan oleh kaumnya kepadanya, la tafrah, janganlah engkau berbangga diri, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Kita lihat siapa Qarun ini. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa min qaumi Musa, bahwa Qarun ini daripada kaum Nabi Musa, kana ibnu ammihi. Ibnu ammi, bahwa Qarun ini adalah anak daripada paman Nabi Musa, saudara dekat Nabi Musa, namanya Qarun. Yang diceritakan oleh Allah bagaimana dia itu sangat kaya tetapi sombong, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Uniknya dia siapa dengan Nabi Musa? Anak paman Nabi Musa. Ada nasab dengan Nabi Musa, enggak jauh-jauh. Satu kaum ya, tapi lebih daripada itu anak paman Nabi Musa alaihi salam, orang dekat dengan Nabi Musa. Lihat ini nasab ya. Kita ada nasab dekat dengan seorang yang taat pada Allah, tidak menjadikan dengan nasab itu kita akan sama dengan itu. Qarun dekat dengan Nabi Musa, Abu Lahab dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbangga diri dengan nasab. Oh, nasab saya ini. Kalau seandainya ketaatan kita baik kepada Allah, nasab itu akan berharga. Tapi kalau seandainya ketaatan kita kepada Allah tidak ada, udah nasab itu enggak akan berharga, bahkan menjadi kita lebih hina daripada itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita lihat ya, banyaknya harta karun ini sampai-sampai mafatihahu, kunci-kunci daripada penyimpanan harta karun itu dibawa oleh banyak orang. Yang kata Ibnu Abbas itu sampai 60 orang yang bawa kunci daripada 60 orang. Berapa banyak jumlah gudang daripada gudang harta karun tersebut. Dan karun ini adalah dua orang daripada yang menyokong Fir'aun ya. Ada dua orang yang menyokong Fir'aun supaya Fir'aun terus berkuasa. Pertama adalah Qarun dengan harta, yang kedua adalah Haman. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Haman satu orang lagi. Haman ini ahli pikir dia. Pintar dia dalam merancang bangunan dan juga berpikir strategi politik untuk Fir'aun. Ya. Sedangkan Qarun yang mensupport secara harta. Nah, jadi supaya politik, sejahat-jahat politik bisa bertahan, penguasa yang jahat bertahan, kalau ada dua rukun ini dia akan bertahan. Berdaja je dah, maaf cakap dah bukan. Walaupun Dajjal yang jadi pemimpin, tapi kalau rukunnya ini lengkap, ada ahli fikir yang dekat dengan Dajjal, kemudian ada yang punya harta dekat dengan Dajjal, udah berkuasa itu. Tapi satu rukun ini hilang, udah. Walaupun baik orangnya akan runtuh juga. Jadi kekuasaan rukunnya seperti itu. Ya, ada seorang penguasa politik yang dikultuskan. Kemudian setelah itu didukung oleh dua kaki ini. Satu kaki roboh maka akan jatuh. Walaupun yang itu baik, tapi nggak didukung oleh harta yang banyak, tidak didukung oleh ahli pikir, ahli strategi, juga akan tidak bisa mempertahankan kekuasaan. Inilah rukun kekuasaan Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, Qarun itu adalah seperti ini. Nah, tapi kita lihat ketika Qarun diberikan oleh Allah harta yang banyak ini, apa yang terjadi? Dia bukan membantu Nabi Musa, padahal dia dekat dengan Nabi Musa. Nah, ini dia. Anak paman Nabi Musa, bukan bantu Nabi Musa, tapi justru ternyata dia membantu Fir'aun. Nah, bagaimana kondisi ketika dia diberikan harta yang banyak oleh Allah? Ternyata dia bangga. Nah, lalu kaum Nabi Musa menasihati daripada Qarun ini, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Wahai Qarun, jangan engkau berbangga, terlalu membanggakan diri dengan hartamu. Karena apa? Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah,
Jadi di sini kita lihat ini tipe orang kaya. Qarun ini yang kaya luar biasa, tapi dia membanggakan diri. Ada yang menasihati, jangan terlalu membanggakan dirilah dalam hidupmu, ya, karena Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Nah, kemudian apalagi disebutkan oleh kaumnya, ya, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini tadi dinasihati, jangan engkau wahai Qarun membangga-banggakan diri. Allah tidak suka pada orang yang membangga-banggakan diri dengan hartanya. Satu nasihat daripada kaumnya. Berarti kita tahu bahwa Qarun ini adalah orang kaya yang sombong, suka memamerkan hartanya, ya, bangga dengan dirinya, ya. Kemudian apa nasihat kaumnya lagi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, ad-daral akhirah, negeri akhirat, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa akan kenikmatan kesenangan di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Bagus sekali nasihatnya ini. Dan nasihat ini baik untuk kita. Ini nasihat untuk Qarun, ya, dan untuk siapapun yang merasa bangga diri terhadap hartanya. Apa yang harus dia buat? Dengarkan nasihat kaum Nabi Musa terhadap Qarun. Dan nasihat ini berlaku juga bagi kita. Tidak mesti harus jadi Qarun ngambil nasihat ini, enggak. Ya, silahkan enggak jadi Qarun juga ambil nasihat ini. Apa? Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu daripada harta. Dengan itu jadikan modal untuk negeri akhirat nanti. Luar biasa nasihat daripada kaum Nabi Musa terhadap Qarun. Wahai Qarun, dari hartamu yang sudah banyak ini, jangan engkau mencari keuntungan duniawi yang lebih banyak lagi setelah ini. Bukan itu yang penting kamu pikir. Tapi apa juga yang sudah Allah berikan padamu ini, berbuatlah untuk hari akhiratmu nanti. Jangan sombong dengan hartamu, tapi cari itu hari akhiratmu, untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pula engkau lupa, kalau sudah mengejar akhirat, jangan lupa kepada kesenangan dunia. Jangan engkau lupa dengan kesenangan dunia. Janganlah mentang-mentang cari akhirat tandanya enggak boleh senang di dunia. Jangan, bukan. Tapi jangan juga lupa kesenangan dunia. Hidup dengan kesenangan dunia sedikit juga silahkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Allah telah berikan banyak harta kepadamu, maka oleh karena itu berbuat baiklah, karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada orang lain dengan hartamu, ya. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan engkau mencari kerusakan di muka bumi. Harta yang banyak, orang ketika mendapatkan harta yang banyak dan merasa sombong, itu biasanya cenderung langsung kepada berbuat kerusakan. Punya modal banyak, harta banyak, mau cari untung lebih, biasanya akan mudah orang berbuat kerusakan. Contoh kita katakan, orang-orang kaya di Aceh atau dimanapun misalkan, ya, ketika dia ingin mencari, ya, keuntungan yang lebih besar, maka dia akan melirik, ini potensi alam ini apa ini? Oh, ini untuk tambang ini bisa. Potensi alam ini apa? Bisa dikeruk, ada galian C, macamlah dibuat misalkan. Dia yang akan mengambil keuntungan daripada itu. Dia punya alat-alat kontraktor yang banyak. Dia buat galian-galian itu yang kemudian merusak alam. Orang lain nggak sanggup karena nggak punya alat. Dia punya alat semuanya. Itu bisa cari untung yang banyak nantinya. Punya modal, kontraktor besar misalkan, ya, bayar untuk penguasa sekian-sekian, saya akan menggarap ini. Udah, setelah dia garap itu kemudian sumber air hilang, orang tinggal di situ kemudian merana, sulit, susah. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah dengan hartamu itu engkau membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Buat galian-galian yang bisa merusak alam.
bukankah hari ini proyek-proyek besar yang dibuat di Indonesia banyak yang itu tidak memperhatikan masalah dengan alam, merusak alam. Untuk apa proyek itu? Ya untuk memperbanyak kapital. Enggak ada proyek-proyek itu adalah investasi orang miskin. Orang miskin beli saham sedikit-sedikit, nanti proyek besar dibuat, kembalinya kepada orang miskin. Enggak ada. Yang ada apa juga? Itu proyek-proyek besar yang sifatnya adalah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun. Itu semua adalah punya orang-orang kaya yang besar, entah di dalam ataupun di luar negeri, kembali mengalir kepada mereka. Itu Qarun. Orang-orang kaya yang dengan kekayaannya kemudian mencari merusak alam, merusak lingkungan, merusak tempat tinggal orang-orang di dekat situ. Buat proyek kebun sawit misalkan, justru menggarap dan mengambil hak daripada orang-orang kampung yang miskin-miskin. Itu enggak tanpa diindahkan, itu Qarun. Itu Qarun yang merusak alam. Dengan harta yang ada dia investasikan yang merusak alam. Bukan menyenangkan, bukan membahagiakan orang-orang miskin, orang-orang enggak. Itu Qarun. Ya. Wala tabghil fasada fil ardi. Dengan kekayaanmu yang ada itu jangan buat kerusakan di muka bumi. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wahai Qarun, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini nasihat kaumnya terhadap Qarun. Sekarang apa jawaban Qarun? Nah, jawaban Qarun adalah qala innama utitu ala ilmin indi. Ini dia betapa sombongnya dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku yang aku dapatkan ini diberikan oleh Tuhan kepadaku memang karena aku sudah pantas, karena punya keahlian. Aku punya keahlianku sendiri. Jadi keahlianku apa? Aku memiliki harta ini karena aku yang pintar. Jadi dia memiliki harta yang banyak itu karena merasa karena dirinya ahli, pintar dan pantas mendapatkan harta ini. Saya memang orang pintar, pantas saya mendapatkan harta yang banyak, saya kaya. Seakan-akan dia menyampingkan itu rahmat daripada Allah padanya. Ini puncak kesombongan Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena aku pintar. Enggak perlu kalian menasihatiku untuk berbuat baik di dunia, kemudian untuk bertakwa kepada Tuhan, berbuat mencari hari akhirat. Itu kan semua nasihat tadi itu nasihat orang beriman itu. Ya. Nasihat orang beriman, cari dengan hartamu itu nanti adalah negeri akhirat, ya. Kemudian jangan engkau berbuat dan berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik padamu. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Allah enggak suka kerusakan di muka bumi. Itu nasihat untuk orang yang beriman akan adanya Allah. Tapi dijawab oleh Qarun apa? Innama utitu ala ilmin indi. Enggak ada hubungan dengan Tuhan, ya. Aku punya harta ini gara-gara memang aku pintar, aku bisa. Sombongnya luar biasa. Dia tidak mengakui hartanya itu merupakan anugerah dari Allah. Enggak, itu hasil usaha saya. Hartaku yang banyak ini hasil usaha saya sendiri. Saya peras keringat, kemudian saya investasi sana sini, saya menghasilkan harta. Enggak ada aturan-aturan itu, enggak perlu bagi saya. Nauzubillah min dzalik. Ini Qarun yang dia investasikan hartanya di tempat yang, kalau hari ini misalkan buka-buka ada orang-orang kaya yang buka pom bensin. Pom bensin nggak boleh dibuka kecuali di tempat yang jauh daripada kerumunan, jauh daripada rumah penduduk. Tapi ada kadang pom bensin yang dibuat di tengah-tengah kerumunan penduduk. Kok bisa? Ya, dipikirnya dengan cara ya, tanya orang kaya ada masalah. Janganlah engkau dengan kekayaanmu membuat kerusakan di tengah masyarakat. Maka itu melanggar sunnatullah, hukum Allah juga. Wala tabghil fil ardil fasad. Enggak ada urusan dengan aturan-aturan seperti itu. Aturan negara bisa dilanggar, apalagi aturan Tuhan. Inilah Qarun. Kalau ada orang kaya seperti ini, kalau aturan negara bisa dia belilah mungkin. Tapi aturan Allah engkau langgar juga, engkau Qarun. Enggak boleh, saudara yang dimuliakan Allah. Saudara jadi Qarun, tidak mau, enggak, itu enggak ada urusan dengan Tuhan, ini harta saya. Harta kita investasinya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Awalam ya'lam anna Allah qad ketika Qarun menjawab seperti ini, Allah berfirman apa? Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun, kata Allah. Allah katakan bahwa ya, awalam ya'lam, tidakkah si Qarun itu tahu bahwa sesungguhnya Allah telah menghancurkan sebelumnya itu beberapa kurun yang lalu, beberapa kurun orang-orang sebelumnya ya, yang lebih kuat daripada Qarun dan lebih pintar dalam mengumpulkan harta. Allah katakan bahwa apakah Qarun itu tidak tahu kalau kurun-kurun sebelum dia Allah telah menghancurkan orang-orang yang lebih kaya daripada dia, lebih mampu untuk mengumpulkan harta dan lebih kuat lagi. Allah hancurkan, Allah binasakan dia. Kenapa enggak jadi pelajaran bagi dia? Jadi sebelum Qarun ya, jadi dari sini kita pahami kata para ulama bahwa sampai saat itu ada kisah-kisah orang-orang kaya sebelum Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya Qarun ambil iktibar di sana, ambil pelajaran. Kalau sombong dengan Tuhan, dengan Allah, itu akan binasa. Bahkan sebelum dia ada yang lebih kaya lagi daripada dia dan lebih kuat daripada dia lagi. Ternyata ada yang lebih hebat daripada Qarun, ada. Tapi Allah mungkin enggak ceritakan namanya siapa. Tapi Qarun Allah ceritakan dengan namanya, maka itu yang kita kenang. Ya. Semestinya Qarun belajar dengan orang-orang sebelum dia. Jangan sombong di muka bumi. Jangan membuat dengan harta yang banyak kerusakan di muka bumi. Maka hari ini juga berlaku tidak? Masih masalah ini berlaku. Bagi orang-orang kaya diberikan oleh Allah harta yang dia bisa berinvestasi bebas di alam ini, di masyarakat, di negeri ini. Jangan jadi Qarun. Ambil pelajaran daripada Qarun. Pelajaran ya Allah binasakan Qarun itu ya. Jadikanlah harta itu justru membuat kebaikan di muka bumi dan mensejahterakan orang lain. Nah, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, enggak perlu ditanya bagaimana dosa orang-orang yang berbuat zalim itu, kata Allah. Maka orang-orang yang berbuat zalim berapa besar dosa mereka, enggak perlu ditanya. Enggak sanggup dihitung dosa mujrimun, orang-orang yang kriminal, orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa besar itu. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana sikap daripada Qarun tersebut ketika dia mengatakan bahwa sungguh ini semua adalah ya, saya tidak perlu dengan nasihat-nasihat kalian itu. Aku mendapatkan harta adalah karena kemampuanku, karena kecerdasanku, karena ilmuku. Allah cerita lagi, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, lihat sikap Qarun itu seperti apa? Orang sombong dan suka bangga diri, pamer ya. Punya cincin banyak, kalau kan ngomong gini-gini ngomongnya. Cincin dari emas ya. Kamera seperti ini ngomongnya begini. Cincin ya. Ada jam 2 pamer begini ya. Pokoknya pamerlah. Ya. Nah, fa kharaja ala qaumi fi zinati, maka keluarlah Qarun ya, memamer fi zinati, dalam kondisi kemegahan ya, dengan megah dia ya. Segala kemegahan yang dia miliki dia pamerkan di depan kaumnya. Qala alladhi yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Nah, ini penting nih. Hari ini kita penting sekali ayat ini. Maka ketika Qarun keluar ya, memamerkan dirinya dengan megah bersama dengan kaumnya, sekarang apa komentar orang yang melihat harta banyak orang kaya seperti itu? Nah, ini penting ya. Di orang-orang miskin yang enggak punya harta seperti itu, lihat kemegahan yang hari ini, kemegahan itu dengan mudah kita lihat. Di kampung kita duduk di rakit ya, di rakit kampung kita bisa lihat kemegahan orang-orang kaya. Apa komentar kita ketika melihat kemegahan orang kaya itu? Di TV bisa lihat, di HP bisa kita dengan mudah. Dan banyak orang kaya yang pamer harta hari ini. Apa sikap kita? Allah ceritakan nih gimana sikap orang yang melihat harta Qarun yang megah itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Aduhai, andai kata kita mendapatkan seperti harta Qarun itu ya. Innahu ladzu hazzin 'azim, sungguh Qarun ini memang sangat beruntung hidupnya. Nah,
Ketika melihat harta orang kaya, pakai misalkan apa, Lamborghini, pulang kampung hari raya pakai Lamborghini. Wow, andai kata saya juga bisa seperti itu ya. Nah, itu langsung itu terpikir kepada kita, lihat harta orang kaya yang megah itu, kapan saya bisa seperti itu ya? Beruntung sekali hidupnya. Lihat artis yang suka pamer seperti itu, kita merasa, wah, andai kata saya bisa seperti itu ya. Yang ngomong seperti ini ada daripada yang hidup bersama Qarun, ada yang seperti ini ngomongnya. Ya, kemudian kita lihat wa qala allazi utul ilma. Nah, sekarang ada lagi yang sikap orang lain, berkata orang-orang yang punya ilmu. Nah, apa komentar orang yang punya ilmu lihat kemegahan Qarun? Ini supaya kita nanti tinggal memilah, lihat orang yang suka pamer hari ini, pamer harta, kita mau yang mana nih? Yang model ini sudah ada pengikut Qarun juga seperti itu. Yang model nomor 2 apa? Ya, Allah firmankan, Allah ceritakan pada kita. Wa qala allazi utul ilma wailakum. Ya. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, wailakum thawabullahi khairun. Sungguh celaka kalian kalau mengharapkan seperti itu. Andai kata kita mendapatkan seperti Qarun, memang beruntung Qarun itu. Yang dinilai adalah hartanya saja. Sikap akhlak Qarun yang enggak beriman kepada Allah, yang sombong, enggak menjadi masalah. Yang penting tanyo belagai Qarun, yang penting kita seperti Qarun. Udah. Dikatakan orang-orang yang berilmu ketika mendengar komentar orang-orang yang suka pada dunia terhadap Qarun seperti itu, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khair. Pahala ganjaran di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian lihat itu. Ganjaran di sisi Allah lebih baik dari apa yang kalian inginkan itu daripada Qarun. Itu siapa yang berkata? Orang yang berilmu. Kalau lihat orang yang memamerkan harta ya dengan sombong ya, entahkah di medsos kita lihat, entah di TV atau di mana saja ya, ingat, bukan ini yang membanggakan, tetapi ganjaran di sisi Allah kalau kita dapatkan itu lebih baik daripada ini. Belum tentu harta yang diberikan itu adalah ganjaran kebaikan daripada Allah bagi dia, belum tentu lagi. Janganlah kita pikir semua harta yang diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada seseorang, bahwa Allah telah menyayangi dia. Enggak. Makanya sawabullah, ganjaran Allah di akhirat itu lebih baik daripada apa yang diganjarkan langsung di dunia ini. Nah, siapa yang paham seperti ini ngomongnya? Orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Jadi ini kita tentukan sikap kita ketika melihat orang yang pamer harta hari ini, orang kaya di depan kita. Ya. Liman amana wa amila shaliha, maka ganjaran Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Nah, tidak akan mendapatkan yang seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Nih, sikap orang yang nomor 2, yang diberikan ilmu oleh Allah, ketika melihat orang pamer itu dia akan ingat bahwa ganjaran di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan amal soleh. Kita nggak penting lah, nggak penting kita harus ikut seperti orang-orang yang bisa pamer harta seperti itu, nggak perlu kita. Yang penting apa? Kita jaga iman kita, jaga amal soleh kita. Allah ganjari di akhirat nanti dengan amal soleh kita, itu lebih baik. Itu yang harus kita banggakan. Itu sikap orang yang berilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nggak akan mendapat seperti ini kecuali kita memang harus bersabar dalam hidup. Kita kadang suka ya seperti itu. Kenapa? Karena banyak harta, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mau tanpa harus bersabar. Tapi kalau kita mau hari akhirat, mau pahala akhirat, kita dalam hidup harus banyak bersabar. Nah, inilah sikap orang yang berilmu. Sesungguhnya bersabarnya kita, terjepitnya hidup kita, tapi dengan iman amal soleh kita jaga, itu lebih baik. Bersabarlah dengan kondisi seperti itu. Maka ini nasihat kami juga kepada kita semua. Lebih banyak orang fakir, lebih banyak orang miskin di negeri kita. Wahai orang fakir, wahai orang miskin, jadilah hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang baik, yang beriman dan beramal soleh, dan bersabarlah. Bersabarlah selama masih hidup. Jangan gara-gara kefakiran, gara-gara miskinnya kita sombong,
jauh daripada Allah, enggak beriman lagi. Luar biasa 2 kali lipat ini. Merana hidup kita. Udah di dunia merana, di akhirat juga enggak ada pahala yang bisa diharapkan. Udah miskin, udah fakir, enggak dekat dengan masjid lagi. Udah fakir, udah miskin, sombong lagi. Jangan. Kita udah fakir ini, kita udah miskin. Jaga iman. Berbuat amal soleh. Bersabarlah dengan hidup kita yang saat ini, dengan susah dalam keluarga, rumah kita mungkin tidak senyaman rumahnya orang. Bersabarlah, jaga iman kita, jaga amal soleh kita. Itu harapan kita untuk ganjaran Allah nanti di akhirat. Udah, bersikaplah seperti itu. Bersabarlah. Jangan merasa susah melihat ada kemegahan dipamerkan oleh orang lain, dan jangan ingin seperti orang-orang yang memamerkan harta itu. Jangan, saudaraku yang dimuliakan Allahnya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan nasib Qarun? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Fakhasafna bihi, maka kami tenggelamkan dia, kata Allah. Wa bidarihi, dan dengan rumah-rumahnya sekalian kami benamkan ke dalam bumi. Qarun bersama dengan rumahnya dan tempat harta yang dia simpan, karena memang dulu orang punya harta harus punya gudang. Harus punya gudang. Kalau hari ini kadang orang punya harta banyak, nggak ada gudang satupun. Ya, walaupun hari ini juga ada orang yang punya gudang, punya harta harus punya gudang. Ya, orang misalkan punya harta pupuk, dia jualan pupuk misalkan, ya harus punya gudang yang banyak lah. Jualan beras harus punya gudang yang banyak. Kalau zaman dulu ya memang semua harta itu memang yang nampak, nggak ada harta yang tersembunyi, ya harus punya banyak gudang. Maka Allah benamkan gudang-gudang Qarun itu semuanya bersama dengan dia ke dalam bumi. Ya. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu, tidak ada sekelompok orang pun yang mampu menolongnya. Nah, Allah katakan ya, ketika Qarun pamer harta, nih banyak orang yang ikut membantu Qarun, yang bawa kunci, bahkan kan digaji semua itu, yang bekerja menjaga gudang Qarun, semua pokoknya yang memuji Qarun supaya dapat gaji, dapat bagian daripada harta Qarun itu, ya. Ketika Allah benamkan semuanya, Allah katakan tidak ada sekelompok orang pun yang mampu untuk menolong Qarun. Wa ma kana minal muntasirin, dan Qarun pula tidak mampu menolong dirinya sendiri pada saat kejadian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak riwayat disebutkan oleh para ulama tafsir apa sebab Allah tenggelamkan Qarun ini. Ya, asal muasal sebabnya. Kalau kita lihat kisah dalam Al-Qur'an sudah jelas, sombongnya dia, enggak mengakui itu daripada Allah, itu sudah cukup menjadi sebab ditenggelamkan oleh Allah itu. Tapi ada riwayat lain, ada kisah lain disebutkan bahwa dia menantang Nabi Musa. Dia tantang Nabi Musa bahwa kalau engkau Musa sanggup mengajak sanggup berdakwah, mengajak orang dengan wahyu daripada Tuhan, maka aku sanggup mengajak dengan hartaku. Dia tantang. Nabi Musa enggak punya harta seperti dia. Tapi Nabi Musa berdakwah dengan Taurat, berdakwah mengajak kepada Allah. Beliau ajak orang. Qarun tantang bahwa saya juga sanggup mengajak. Artinya orang kaya kan ingin pengaruh juga. Ingin pengaruh dia, ingin mempengaruhi orang, punya kemampuan secara ini, berkuasa di depan orang dengan hartanya. Dia tantang. Lalu kemudian dia bayar seorang wanita penzina, ya. Dia bayar untuk mengatakan di depan orang bahwa dia telah berzina dengan Nabi Musa. Dia ini untuk buat fitnah, ya. Ketika wanita ini kemudian didatangkan pada saat Qarun menantang Nabi Musa, ya. Nabi Musa tanya kepada wanita ini, apakah betul engkau mengatakan engkau telah berzina denganku? Wanita ini langsung mengatakan, tidak, aku tidak mengatakan itu. Qarun telah membayarku untuk aku membuat fitnah ini. Jadi akhirnya wanita ini juga tidak berani memfitnah. Kenapa? Dia tahu siapa Nabi Musa. Di situ kemudian Qarun merasa marah dan ada janji sebelumnya bahwa siapa nantinya yang kalah, dia boleh mendoakan kepada supaya Allah. Maka Nabi Musa mendoakan supaya Qarun ditenggelamkan. Ini menurut salah satu riwayat, yang lain mengatakan dalam daripada kitab-kitab tafsir. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa
Tidaklah kita ambil banyak riwayat-riwayat lain kenapa Allah tenggelamkan Qarun, entahkah ada kisah yang seperti itu tadi ataupun tidak. Yang pasti Al-Quran enggak mengatakan kisah itu. Cukup menjadi ibrah bagi kita, Allah tenggelamkan Qarun ini karena apa? Sombongnya dia, berbuat kerusakan di muka bumi, enggak mengakui itu adalah anugerah daripada Allah. Dan dia tidak berbuat baik dengan hartanya, enggak. Dan dia tidak mencari hari akhirat dengan hartanya. Udah itu sudah cukup alasan untuk Allah tenggelamkan Qarun itu dalam bumi itu, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum Qarun. Nah, lalu wa asbahal ladzi tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdir. Lalu kemudian wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi, maka orang-orang yang dulu mengatakan andai kata kita mendapatkan jatah seperti Qarun itu, orang-orang yang dulu ngomong ingin jadi seperti Qarun, dapat harta seperti itu akan beruntung, ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah berbalik berpikir. Nah, ini dia. Apa pikirannya? Pikirannya dikatakan adalah wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Sungguh Allah memberikan rizki bagi siapa yang dikehendaki daripada hambanya, dan Allah menentukannya. Laula an manallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak memberikan anugerah kepada kita, maka kita akan ditenggelamkan juga oleh Allah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduh, sungguh Allah tidak memberikan kemenangan bagi orang-orang kafir. Setelah Qarun ditenggelamkan, orang yang ingin jadi seperti harta Qarun tadi sudah mulai balik berpikir lain, insaf jadinya. Itu penting. Ikon-ikon yang suka memamerkan harta itu mesti Allah berikan ganjaran langsung di bumi ini, supaya orang-orang yang mau seperti itu mengambil pelajaran langsung. Maka hati-hati yang punya harta, jangan sombongkan diri dengan itu, sehingga ketika banyak orang ingin seperti kita, artis-artis nih, ketika banyak orang ingin seperti kita dengan gaya sombong kita itu, binasa langsung itu. Karena apa? Jangan menjadi fitnah bagi orang lain. Qarun seperti itu, dibinasakan langsung, supaya insaf orang-orang yang mau seperti dia. Hati-hati yang banyak follower, yang dengan follower itu Anda menyombongkan diri. Itu langsung dibinasakan oleh Allah, supaya follower dapat pelajaran penting dari Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.